sekali Yesus, tetap Yesus. Biarlah ini terpatri dalam hati kami. Biarlah pernyataan ini tetap tinggal dan kami miliki sebagai harta yang tidak ternilai. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Tuhan, ada banyak harapan dalam setiap hati umat-Mu. Dan untuk mempertahankan harapan menjadi kenyataan, seringkali harus menghadapi banyak gelombang, banyak badai. Untuk mencapai harapan menjadi kenyataan, seringkali kami harus naik di atas bukit batu yang tinggi dan terjal. Dan bahkan seringkali kami harus turun dalam lembah jurang yang berbahaya. Tetapi kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa. Sehingga harapan kami tidak tinggal harapan yang kosong, tetapi harapan kami menjadi kenyataan yang bisa kami alami dan kami rasakan. Maka Tuhan, biarlah setiap harapan umat-Mu saat ini, apapun harapan umat-Mu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi kenyataan. Haleluya. Dan kami siap terima firman-Mu saat ini, firman-Mu yang penuh dengan mukjizat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Injil Markus pasal 2 ayat 27 dan 28. Ya, sudah menemukan semua, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. 28. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Saya akan ulangi. Injil Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Amin. Untuk firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu menikmati Sabat. Apa saudara? Menikmati Sabat. Ya. Tujuan dari firman Tuhan ini adalah supaya kita bisa menikmati ibadah kita yang kita lakukan dalam kehidupan iman kita. Kalau kita sudah menikmati hari-hari ibadah kita, biarlah firman Tuhan ini semakin memperkokoh, memperdalam, semakin menambah kualitas dalam kita beribadah, di dalam kita menikmati Sabat ibadah kita. Dan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi di dalam ayat 27 dikatakan demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau kita membaca perikop ini, ya, ada ahli-ahli Taurat yang selalu mengawasi Yesus dan para murid. Ketika hari Sabat, Yesus dan para murid melewati padang gandum. Dan sambil melewati
tanaman gandum yang sudah mulai bisa dipetik, dipanen. Para murid rupanya tangannya itu memetik gandum itu, mungkin dimakan. Jadi gandum itu bisa kita ambil kalau sudah tua, lalu kita ya sekedar dikunyah-kunyah begitu, saudara. Ya, kalau saudara pernah bertani, kalau misalkan ada padi yang sudah mulai bisa dipanen, ya, untuk orang yang sudah terbiasa bisa ngambil bulir padi itu, lalu istilah Jawanya itu disisil itu dengan mulut, lalu bisa dengan mulut itu juga bisa memisahkan antara sekam dan berasnya. Kalau masih di tangkainya, bulir padi itu rasanya memang manis. Saya kira para murid juga mengalami seperti itu, sangat tertarik sambil melewati tanaman gandum yang bisa dipanen itu, ya, sambil tangannya itu ngambil dan memetik. Lalu mungkin ya dimakan. Tidak mungkin dipetik langsung dibuang lagi, pasti dimakan. Nah, celakanya hal ini terlihat oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli Taurat, sehingga mereka komplain kepada Yesus. Bukankah ini hari Sabat ya Yesus? Kenapa para murid memetik gandum? Nah, rupanya para ahli Taurat ini juga kurang jeli dengan hukum yang dipahami sendiri. Karena dalam kitab Ulangan di sana juga diizinkan apabila engkau melewati satu padang gandum, engkau diperbolehkan memetik gandum itu dengan tanganmu, tapi tidak boleh dengan sabit atau alat panen. Artinya apa? Dalam hukum Taurat sendiri pun diizinkan sekedar memetik, mungkin dimakan, dikunyah-kunyah untuk dinikmati sambil jalan. Tetapi yang tidak diperbolehkan itu membawa alat sabit untuk menyabit, untuk mengambil gandum dalam jumlah yang cukup banyak. Dan selanjutnya Yesus mengatakan, ya kalau kita baca seluruhnya dalam pasal itu, perikop itu, kita akan mendapati ternyata pengertian Sabat itu belum betul-betul dipahami oleh para ahli Taurat. Tetapi pada saat ini kita akan fokus ke ayat 27 dan 28. Kalau saya baca dalam Alkitab terjemahan Firman Allah yang hidup, ya, ayat 27 itu berbunyi demikian. Tetapi hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia. Tadi kalau dalam terjemahan yang Indonesia yang biasa, terjemahan baru, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dalam terjemahan Firman Allah yang hidup lebih jelas lagi, hari Sabat diadakan untuk kepentingan manusia. Hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, bukan, dikatakan dengan jelas, bukannya manusia untuk kepentingan dari Sabat. Menggarisbawahi bahwa hari Sabat diciptakan, dibuat untuk kepentingan manusia. Berarti di sini Tuhan membuat hari Sabat supaya setiap manusia, setiap umatnya itu bisa mengalami faedah yang sangat penting untuk kehidupan umat manusia. Kalau dikatakan hari Sabat dibuat untuk kepentingan manusia, berarti hari Sabat itu penting untuk setiap umatnya. Umatnya itu siapa? Ya, termasuk saudara dan saya. Hari Sabat itu penting. Nah, kita akan belajar tentang penjelasannya itu mulai dari awal cerita. Mulanya bagaimana hari Sabat itu muncul dalam Perjanjian Lama. Ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Dalam Sabat Perjanjian Baru kita akan pelajari perdalam lagi kalau nanti ada yang bertanya di hari Rabu. Hari ini kita akan melihat dan belajar asal muasal hari Sabat. Kenapa hari Sabat itu begitu penting? Dan hari Sabat itu sangat penting karena diciptakan untuk kepentingan manusia. Pertanyaannya, apa pentingnya hari Sabat untuk manusia? Sehingga kita
seharusnya menikmati hari Sabat kita itu. Yang pertama, pentingnya hari Sabat. Dalam Kejadian 2 ayat 3. Kejadian 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Hari Sabat itu hari keberapa? Hari yang ketujuh. Di hari yang ketujuh Tuhan berhenti menciptakan alam semesta ini. Tuhan menciptakan alam semesta ini hari pertama sampai hari yang keenam. Hari ketujuh berhenti. Itulah makanya disebut Sabat. Berhenti atau beristirahat dari menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini. Lalu ketika Allah berhenti menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini pada hari yang ketujuh, apakah Tuhan itu duduk manis saja? Apakah Tuhan itu istirahat sejenak sambil kipas-kipas? Rupanya tidak. Ayatnya jelas dalam ayat 3 dikatakan Kejadian 2 tadi, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Di hari yang ketujuh, Tuhan berhenti istirahat dari menciptakan, bukan nyantai, tetapi justru memberkati dan menguduskan hari yang ketujuh. Saudara, hari Sabat itu penting bagi manusia untuk seharusnya sangat dinikmati oleh manusia. Kepentingan pertama, pentingnya pertama itu adalah satu, karena hari Sabat merupakan berkat yang kedua di hari penciptaan. Selama langit dan bumi alam semesta ini tercipta, berkat pertama adalah berkat dalam rumah tangga. Masih ingat yang pernah katekisasi? Berkat pertama itu berkat dalam rumah tangga. Saat hari ke-6 manusia diciptakan. Ayatnya di mana itu hari pertama itu? Kejadian 1 ayat 28. Itu berkat pertama. Berkat pertama sejak langit dan bumi, sejak alam semesta diciptakan. Berkat pertama itu dalam rumah tangga. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jelas dikatakan Allah memberkati mereka. Sebelum Adam dan Hawa beranak cucu, Tuhan memberkati mereka, mengesahkan, merestui mereka, menyatukan mereka dengan berkat Tuhan. Itu berkat pertama sejak penciptaan. Berkat yang kedua adalah di hari Sabat Tuhan memberkati hari yang ketujuh. Berarti Sabat itu sangat penting bagi manusia. Maka Yesus mengatakan hari Sabat dicipta untuk kepentingan manusia. Maka sudah seharusnya setiap kita umat Tuhan menikmati hari Sabat. Hal yang kedua, apa pentingnya Sabat itu bagi kita? Dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya bacakan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat.
6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Pentingnya hari Sabat. Selain itu berkat yang kedua setelah penciptaan, karena Tuhan perintahkan untuk selalu umat Tuhan mengingat dan menguduskan. Ini perintah Tuhan. Kembali sejenak ke berkat pertama, berkat dalam rumah tangga Adam dan Hawa. Setelah hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan menciptakan, sampai hari ke-5 Tuhan menciptakan, urut, selalu diakhiri dengan semuanya terlihat baik. Lihatlah semuanya baik. Lihatlah semuanya baik. Tapi ketika Adam dan Hawa diberkati Tuhan, yang terjadi apa? Lihatlah semua sungguh sangat baik. Hadirnya berkat Tuhan dalam rumah tangga, dalam hubungan Adam dan Hawa diberkati Tuhan, menguduskan seluruh ciptaan itu. Demikian juga berkat kedua. Di hari Sabat, Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Di hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Dengan menguduskan dan memberkati hari Sabat, maka seluruh hari-hari itu terberkati dengan adanya berkat Sabat. Melihat betapa pentingnya ada begitu berkat yang Tuhan sediakan melalui hari Sabat, dan Sabat diciptakan untuk manusia supaya manusia bisa menikmati berkah hari Sabat. Berkat hari Sabat. Maka Tuhan perintahkan, ingat dan kuduskan hari Sabat. Sebab itu biarlah perintah Tuhan di Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 ini tertanam juga dalam setiap hati kita. Ingat hari Sabat, ingat hari ibadah. Khususkan itu dalam hidupmu, spesialkan. Ingat dan spesialkan. Itu maksudnya. Ingat dan kuduskan. Ingat dan khususkan hari Sabat itu untuk beribadah. Lalu yang ketiga, kita melihat apa pentingnya hari Sabat bagi manusia. Supaya manusia mengalami berkat hari Sabat. Berkatnya apa di hari Sabat itu? Yesaya 58 ayat 14. Yesaya 58 ayat 14. Yesaya 58 ayat 14. Saya bacakan. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Kalau saudara baca ayat ini dari atas, ayat 13, saudara akan melihat betapa hari Sabat itu menyimpan berkat yang luar biasa, dan tidak banyak yang sungguh-sungguh bisa menikmati pentingnya ibadah di hari Sabat. Dan Tuhan membukakan dalam kitab Yesaya ini, dalam 58 ayat 14 ini, dikatakan engkau akan bersenang-senang karena Tuhan.
Bersenang-senang karena Tuhan itu artinya bersuka cita karena Tuhan. Kenapa bisa bersenang-senang karena Tuhan? Kenapa bisa bersuka cita karena Tuhan? Karena Tuhan menyediakan berkat yang bisa melengkapi, menyempurnakan sepanjang hari-hari dalam seminggu engkau bekerja. Tuhan menyempurnakan, Tuhan melimpahkan semuanya itu berkatnya di hari Minggu. Dan seperti halnya dalam masa penciptaan, hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6, ya, Tuhan menciptakan tidak langsung blek, tapi bertahap. Berarti apa? Dari hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu, ya, belum sempurna. Sampai di hari yang ke-7 Tuhan sempurnakan, menyempurnakan hari-hari dalam seminggu itu. Tuhan juga menyiapkan berkat untuk supaya kita bisa bersenang-senang karena Tuhan, bersuka cita karena Tuhan, menikmati sepanjang minggu mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Dan kalau Tuhan berkata, Tuhan memberkati hari Sabat, berarti di hari Sabat saat kita beribadah, disitulah sebenarnya Tuhan curahkan begitu melimpah sehingga akan cukup untuk kita menjalani hari Senin, Selasa, Rabu sampai hari Minggu lagi. Tuhan gerojok lagi, Tuhan limpahi lagi dengan berkat-berkat yang meluber. Bersenang-senang karena Tuhan. Ini berkat yang pertama. Dan selanjutnya, aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan, ya, membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Apa artinya ini? Artinya adalah Tuhan membuat hidupmu terhormat dan berhasil. Seperti kita menghormati Tuhan, maka sebagai imbal baliknya, Tuhan yang kita hormati itu akan mengangkat kita dengan kemenangan, dengan keberhasilan, di puncak kemenangan, di puncak keberhasilan. Saya pernah sekian tahun yang lalu dalam satu ibadah di Surabaya, ada orang bersaksi menyinggung masalah ini. Ketika orang ini bersaksi dan membacakan ayat ini, katanya, ini menjadi rema dalam hidupku. Tuhan katakan, aku membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Orang ini bersaksi. Dia bisa melintasi, dia bisa kesana kemari antar negara, antar benua, dan semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dia sudah pergi ke beberapa negara, bahkan banyak negara, menikmati betapa Tuhan itu nyata membuat dia menang dan berhasil dalam hidupnya. Ketika membaca ayat ini, beliau ini menceritakan dalam kesaksiannya itu sekian tahun yang lalu. Ya, bukan sekian tahun lalu lagi, waktu saya di Surabaya kan berarti ya lebih dari 25 tahun yang lalu. Saya ingat jelas beliau bersaksi di satu gereja. Ketika membaca ini, seperti ayat ini tertanam di dalam dirinya. Saat menerima ayat ini, hanya dia belum begitu tahu apa maksudnya, tapi dia berkata, amin, amin, terjadi dalam hidupku. Tuhan memberiku kemenangan, Tuhan memberiku melintasi bukit-bukit, puncak bukit-bukit dengan kemenangan. Dan sekian tahun itu terjadi. Dia bisa pergi ke sana kemari antar negara, antar benua oleh anugerah Tuhan. Dan semua itu berkat Tuhan, tidak terduga dalam hidupnya. Melalui apa? Ayat ini yang diimaninya menjadi rema dalam hidupnya. Lalu dikatakan, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu. Yakub itu siapa? Israel.
milik pusaka Yakub yang akan diberikan kepada setiap orang yang menghormati Sabat. Apa itu? Kejadian 27 ayat 27. Milik pusaka Yakub itu artinya berkat untuk Yakub. Berkat untuk Yakub itu akan diberikan kepada setiap umat Tuhan yang mau menghormati Sabat. Kejadian 27 ayat 27 sampai 29. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Padang yang diberkati Tuhan. Ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Hidup penuh berkat Tuhan, tercukupi oleh Tuhan. 29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Ini berkat Tuhan untuk Israel, untuk Yakub. Saudara lihat dari ini, negara Israel, negara yang kecil. Orang bilang, karena dibantu negara-negara lain. Tetapi semua itu karena berkat Tuhan. Negara kecil tapi kaya raya, ekonominya menguasai dunia. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu ketika ada satu rapat ya dalam majelis tertentu ya akan memboikot produk Israel. Ternyata daftarnya banyak sekali. Daftarnya banyak sekali dari makanan, minuman, kosmetik, pakaian, ya, elektronik, sampai sosmed. Lalu apalagi banyak, saudara. Coca-Cola itu termasuk produknya. Danwan, P&G, Nestle, susunya anak-anak. Silakan kalau bisa memboikot. Ini juga penemunya orang Israel ini. Gimana bisa boikot? Instagram, Facebook, WA. Gimana cara boikotnya? Negara kecil, tapi punya kualitas yang dahsyat. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan terkutuk. Dan berkat-berkat ini disediakan bagi setiap umat Tuhan yang menghormati Sabat. Bagi setiap umat Tuhan yang menghormati Sabat, Tuhan sediakan berkat-berkat ini. Mungkin ada yang berkata, lah itu kan berkat untuk Israel, bukan berkat untuk saya. Saudara, saya tadi sudah saksikan, ada orang anak Tuhan yang sekian puluh tahun yang lalu mengimani ayat ini dan menjadi rema dalam hidupnya. Dan itu sudah terbukti. Karena apa bisa terbukti? Karena di dalam ayat itu ditutup dengan kata begini. Dalam ayat pasal 58 Yesaya ayat 14 tadi ditutup dengan kata-kata seperti ini. Tuhanlah yang mengatakan, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Ditutup dengan kalimat sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Artinya apa? Kalau mulut Tuhan yang mengatakan, artinya itu janji Tuhan. Janji Tuhan pasti tergenapi. Janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan pasti bisa diwujudkan. Janji Tuhan, semua janji Tuhan itu bisa kita amini, pasti terjadi. Itu sebabnya inilah kenikmatan yang Tuhan berikan bagi umatnya yang menghormati hari Sabat. Sehingga hari Sabat, hari ibadah itu seharusnya bisa kita nikmati. Sekarang kembali ke kita masing-masing sebagai umat Tuhan.
Firman Tuhan sudah diberitakan. Dan apakah kita betul-betul sudah menikmati ibadah di hari Sabat kita? Lalu yang terakhir, yang keempat, kalau 1, 2, 3 tadi pentingnya kita ya mengalami Sabat, maka yang keempat ini, bagaimana seharusnya sikap hati kita terhadap hari Sabat? Dalam Keluaran 20 tadi dikatakan, ingat dan kuduskan. Tanamkan di hati, hari ibadah kita, ingat dan khususkan, spesialkan hari ibadah kita itu. Hal yang kedua, dalam Yesaya 58 ayat 13. Tadi ayat 14 kita baca, sekarang naik ke ayat 13. Yesaya 58:13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala ajaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka ayat 14 itu akan terjadi. Ayat 14 akan terjadi yang berbunyi demikian. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Sikap hati kita seharusnya 1, mengingat dan mengkhususkan, menspesialkan dari Sabat. Yang kedua, tanamkan di hati ketika hari ibadah itu tiba, katakan dalam hati kita, puji Tuhan, ini hari kenikmatan, hari sukacita. Saudara, menjelang hari Minggu kita ibadah, atau pas hari Minggu kita berangkat ibadah, bagaimana suasana hati kita? Waktunya istirahat, masih ngantuk, harus ke gereja ibadah lagi. Hati yang berat untuk ibadah, buang. Walaupun capek, lelah, sepanjang malam bekerja, kemarin kita terforsir tenaga kita. Saudara, ya, balik yang lagi pacaran lagi ya, yang lagi cintanya sekonyong order. Kalau saudara pulang kerja capek, tiba-tiba pacarnya datang, bagaimana suasana hatimu? Jujur loh ya, piye Pak? Seneng. Lagi capek, lagi ngantuk. Begitu suaranya motor terdengar, didit, aku datang sayang. Langsung hore, ngantuk hilang, capek hilang, lelah hilang. Ya bertanya. Iya, semua lelah, capek hilang, semua karena yang disayangi datang. Tidak bisakah kita menyambut hari Sabat, hari Minggu, hari ibadah kita itu seperti itu? Puji Tuhan, hari kenikmatan datang. Ini yang kutunggu-tunggu selama 6 hari. Puji Tuhan, kini datang hari Minggu. Haleluya. Ada yang menyambut seperti itu? Dengan mata berbinar-binar, dengan mulut penuh sukacita, dengan hati yang wah. Hari Senin. Duk, kapan hari Rabu? Duk, kapan hari Minggu ini? Adakah yang menunggu-nunggu seperti itu? Jam-jam kita ibadah, jam-jam kita bersekutu. Karena mengingat hari ibadah itu hari kenikmatan. Kalau
kita belum punya sikap seperti itu, sikap hati seperti itu, ayo. Kalau kita ingin ayat 14 pasal 58 itu tergenapi dalam diri kita, katakan, miliki sikap hati selain mengingat dan menspesialkan. Biarlah setiap jam-jam hari-hari ibadahmu selalu kau katakan, ini hari yang kutunggu-tunggu, karena ini hari kenikmatan. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Haleluya, amin. Ini hari kenikmatan. Harus begitu. Puji Tuhan, hari Rabu ibadah, hari kenikmatan. Puji Tuhan, hari Minggu ibadah, hari kenikmatan. Sambil ngantuk-ngantuk anak-anak sekolah minggu 5 orang. Puji Tuhan, walaupun jam 4 ngantuk, capek pulang sekolah, rajin datang juga. Ya, puji Tuhan. Ya, bukan hanya anak-anaknya yang lagi ngantuk-ngantuknya, bapaknya yang ngantar dari negeri antah berantah sana juga sambil ngantuk-ngantuk ngantar anak-anaknya sekolah, ya, belajar. Ya. Karena apa? Itu hari kenikmatan. Hari yang penuh sukacita. Iya. Apabila engkau menyebut hari Sabat dari kenikmatan dan hari kudus Tuhan adalah hari yang mulia. Hari kudus Tuhan untuk kita bisa ibadah itu adalah hari yang mulia. Mulia. Hari yang begitu agung. Maka harus kita rayakan dalam hidup kita, karena itu hari yang mulia. Dan Tuhan berjanji, kalau engkau menyatakan hari kudus Tuhan itu hari yang mulia, maka berkat dalam ayat 14 pasal 58 kitab Yesaya akan tergenapi. Selanjutnya, apabila engkau menghormati apa? Nya itu hari Sabat, hari untuk ibadah, dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Fokusnya menghormati. Fokus ke kalimat menghormati hari ibadah. Jadi di sini dari Keluaran 20, dari Yesaya 58 ayat 13 ini kita dapati sikap hati kita, ya, terhadap hari Sabat yang begitu penting. Kita tadi sudah belajar dalam ayat 14. Berkat yang Tuhan siapkan begitu luar biasa. Nah, tapi berkat yang luar biasa, berkat Sabat itu akan kita bisa rasakan dan nikmati ketika kita mengingat dan menspesialkan hari ibadah. Ketika saudara dan saya, ya, melihat dan bersikap bahwa hari Sabat, hari ibadah, hari kenikmatan, hari yang mulia, lalu menghormati hari Sabat, maka yang terjadi, engkau akan betapa limpahnya kasih Tuhan memberkatimu. Sepanjang hidupmu akan mengalami limpahan-limpahan berkat Tuhan, seperti yang dijanjikan Tuhan di ayat 14 itu. Kiranya berkat ini memenuhi saudara dan saya. Dan biarlah saudara dan saya betul-betul menikmati setiap hari ibadah kita. Walaupun capek, walaupun lelah. Karena ada upah, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang luar biasa. Penutup, Markus dalam ayat 2, pasal 2 ayat 28 tadi mengatakan begini. Jadi anak manusia, siapakah anak manusia itu? Yesus, sebutan dari Yesus. Jadi Yesus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang dapat dikerjakan pada hari Sabat, sekaligus Tuhan Yesus juga punya kuasa melimpahkan anugerahnya kepada setiap manusia, setiap umatnya yang mengingat dan menguduskan
yang menyikapi hari Sabat sebagai hari kenikmatan, hari mulia dan menghormatinya. Tuhan Yesus juga punya kuasa melimpahkan segala berkat-berkat terjadi. Bukankah melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dan kita puji, berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel itu bisa kita nikmati? Semua berkat Abraham, Ishak dan Israel bisa saudara dan kita semua nikmati ketika saudara dan saya ada di dalam Yesus. Karena Yesus penguasa hari Sabat dan Yesuslah yang menciptakan hari Sabat untuk kepentingan saudara dan saya, supaya saudara dan saya mengalami aliran-aliran berkat Tuhan yang dijanjikan. Maka nikmatilah setiap jam-jam ibadah, hari-hari ibadah. Amin saudara. Amin. Engkau semua diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh umat-Mu di tempat ini, umat-Mu di Bethlehem, supaya setiap kami umat-Mu bisa menikmati hari Sabat dengan segala berkat-berkat yang Kau sediakan. Supaya umat-Mu memiliki sikap hati yang benar menyikapi hari Sabat, mengingat, mengkhususkan, menspesialkan, menganggap hari Sabat hari kenikmatan, hari yang mulia dan menghormatinya. Dan biarlah ini terjadi dalam kehidupan umat-Mu. Semakin dewasa, semakin berkualitas dalam melakukan ibadah-ibadah di hari Sabat. Tuhan menolong umat-Mu di tempat ini yang belum sampai kepada tataran level seperti ini. Kiranya Tuhan taruh dalam hati setiap umat-Mu di Bethlehem untuk bisa menikmati berkat di hari Sabat dalam ibadah seperti ini. Tuhan menolong umat-Mu dan memampukan. Walaupun kami tahu ada banyak halangan, rintangan untuk umat-Mu datang menyembah-Mu di hari Sabat, tapi kami percaya kuasa-Mu akan menyertai umat-Mu dan memampukan mengalahkan setiap rintangan, halangan yang ada, sehingga setiap umat-Mu di tempat ini diberkati melalui sikap yang benar terhadap hari Sabat, yaitu sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, menspesialkan hari ibadah seperti ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan berkat-berkat itu akan tergenapi. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tergenapi dalam diri seluruh umat-Mu di tempat ini, mendapatkan padang yang penuh limpah dengan embun yang menyuburkan, mendapati tempat-tempat yang penuh dengan kesuburan, mendapati tempat-tempat yang penuh dengan kelimpahan. Dan setiap umat-Mu yang menghormati hari Sabat akan betul-betul menikmati berkat di hari Sabat. Hidupnya Engkau buat berhasil melintasi puncak-puncak bukit dengan penuh kemenangan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali dan Tuhan pulihkan. Yang hari ini sedang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kekuatan untuk menanggung semua beban berat itu, dan Tuhan memberikan kemenangan. Yang hari-hari ini menghadapi keraguan-raguan tentang masa depannya, Tuhan berikan kepastian dalam hatinya. Apapun yang menjadi pokok persoalan umat-Mu, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengabulkan. Karena mulai saat ini seluruh umat-Mu di GSI Bethlehem akan betul-betul menikmati dan menghormati hari Sabat untuk ibadah. Dan dari awal sampai pada selesai ibadah akan selalu fokus menyenangkan hati Tuhan dalam sepanjang ibadah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan